Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kembali lagi, kita udah jarang banget upload ya, karena memang banyak hal yang harus diurus, urusan-urusan pekerjaan. Tapi ya begitulah. Alasan sih sebenarnya. Nah, sekarang sih sebenarnya fokusnya kita tuh mau ngejelasin tentang perubahan apa yang kemarin itu udah kita lakukan di Ferrari Jok Cibubur. Jadi memang kita ingin menjadikan mobil ini kan memang sebagai rumah begitu kan. Jadi kita ingin membuat senyaman mungkin dan juga pastinya durable begitu. Nggak hanya nyaman tapi juga kuat lah sampai panjang, karena kita kan perjalanan juga akan perjalanan panjang. Jangan sampai ya nanti baru setahun pakai atau berapa lama pakai udah rusak, kan kita sulit dicari bengkelnya juga di jalan. Nah, kemarin sebenarnya udah selesai baru 2 hari lalu sih, tapi emang kita pulang malam karena emang ada beberapa kegiatan di luar. Kayak kemarin contohnya kita baru ketemu dengan keluarga Kusuma Jadi. Mungkin udah pada tahu juga ya sebagian besar teman-teman di sini. Ngobrol cukup lama sih. Awal kita pikir ya udah cuma sebentar, 2 jam 3 jam, tapi ternyata kita tuh berangkat nyampe jam 10 lah, 10 setengah 11 lah, sampai sore sekitar jam setengah 5 atau jam 5 lah sekitaran itu. Emang seru banget ya. Nanti terpisah kita akan ada video juga sih tentang apa aja yang kemarin kita udah ngobrol gitu. Karena emang kita nggak banyak kita ngerekam sih, cuman pas lagi masuk ke Moti doang kita rekam. Karena emang tujuannya mau ya udah kenalan aja, silaturahmi begitu. Nah, terus sekarang juga nih pagi ini kita ada 3 agenda. Ini sambil keluar, makanya gue baru mandi nunggu Alia siap-siap. Itu pertama, kita pagi ini mau ada meeting dulu sama seseorang di daerah Kemayoran. Kita sengaja set ke Kemayoran karena setelah itu kita mau ke Banteng Mas. Yeah. Itu adalah surga bagi para laki-laki. Kalian nggak denger kan dia? Ya itu kalau misalnya boys will be boys lah ya. Jadi ya zaman dulu pun gue juga suka yang urusan sama mobil-mobil gitu ya, laki-laki lah ya. Terus kemudian kita sekarang mau ke Banteng Mas karena ya ada untuk di Cira ini itu ada nggak beberapa sih, menurut satu hal sih, sejauh ini satu hal yang kita mungkin mau akan tambahin gitu dari Cira. Sebelumnya gue mungkin minggu lalu itu sempat kesana sih, ngobrol-ngobrol dulu, survei dulu, dan kira-kira apa nih yang kita butuhin. Dan ya udah sih nanti datang mungkin karena tinggal beli aja langsung mungkin gitu sih. Nah baru setelah itu kita terakhir mau ke Lenovo karena laptop yoga kita unfortunately baru sebulan pakai, nggak tahu ya, dia ketika dihidupin logonya doang tuh hidup tuh, logo yoga gitu, logo Lenovo, terus habis itu nggak hidup lagi gitu. Nah tapi untungnya sih ada 2 tahun garansi, kalau ada rusak, serusak apapun katanya diganti baru. Tapi ya we'll see lah, semoga ini tidak terulang nantinya ketika kita udah keliling. Nah, gue jadi ngomongnya nggak jelas nih ya. Nah, sekarang nih gue seperti yang gue bilang tadi, gue mau ngejelasin tentang apa aja sih sebenarnya yang dirubah di Ferrari Jok Cibubur begitu. Nah, waktu pengerjaannya itu awalnya kan gue pikir seminggu ya, maksimal 2 minggu lah. Tapi ternyata cukup lama ya, 1 bulan. Awal 1 bulan. Terus ada perbaikan. Jadi gue sempat ambil dulu mobilnya, terus gue balikin lagi, gue balikin lagi. Sekitar tambahan 2 mingguan lah. Jadi total 1,5 bulan dari barang si joknya ini nyampe sampai akhirnya selesai terpasang dengan rapi. Jadi kalau total dari awal gua pesen sampai akhirnya selesai itu jadi 2,5 bulan. Lumayan lama karena memang joknya sendiri ini banyak yang mau sih, jok Teana ya. Dan karena memang ada salah satu fitur yang menurut gua sangat jarang dipunyai oleh mobil yang seperti ini begitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya mobil-mobil yang high class itu kan footrest-nya itu kan ada tuh kayak model Alphard, terus yang mobil yang high class gitu itu biasa di row kedua, tapi di row pertama itu nggak ada. Nah di sini ada dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Jadi sebenarnya kemarin itu gue mau nge-review jok, udah setengah review tiba-tiba Alia minta langsung jalan. Walhasil kita jalan dan 2 hari kemudian nih, itu hari ini gue baru nge-review lagi.
Kemarin gue udah jelasin juga alasannya gimana. Nah, gue mau langsung tunjukin perubahannya apa aja. By the way, ini gue lagi ada di Mangga 2, habis servis laptop kita Lenovo sebulan, sayangnya sebulan. Ya insya Allah tuh udah selesai sebelum kita jalan lah. Oke, yang pertama perubahannya. Jadi ada beberapa hal yang berubah di sini. Yang pertama yang paling utama adalah joknya. Basic jok ini adalah Nissan Teana. Nissan Teana tahu sendiri ya, dia sedan, salah satu sedan Lux-nya yang dimiliki oleh Nissan. Nah, kita coba pasang di sini. Kenapa akhirnya gue milih ini? Karena itu dia tuh rahasianya tuh. Nanti gue akan tunjukin apa sih cara kerjanya itu kayak gimana si footrest itu. Tapi sebelum kesana gue jelasin dulu kiri kanan ya, nggak cuma kiri doang diganti tapi kanan juga. Ini pakai bahan Nissan, pakai bahan apa sih? Premium Levante something gitu, warna hitam. Dia yang tengah ini dia bolong-bolong, jadi ini bolong-bolongnya tuh asli dia. Kalau kelihatan tuh ini bolong-bolongnya tuh asli. Yang ininya baru nggak bolong-bolong, biar ada sirkulasi udara, ceritanya begitu. Nah, jadi ini dirubah. Terus juga apa sih namanya, door panel yang bisa jadi armrest nih di sini. Dia juga diganti, walaupun sebenarnya agak lupa sih, gue yang lupa atau Om Ferry yang lupa ya. Ini tidak termasuk sepaket sebetulnya, tapi pas gue tanya ke Om Ferry, ya udahlah kata dia bisa dipasang. Mantap, makasih Om. Dan ini dia nggak hanya diganti sesuai dengan bahan dari si joknya ya, tapi juga ditambahin busa sih. Gue rasa gitu. Jadi kiri kanan yang di sana juga punyanya Alia juga dikasih tambahan, jadi lebih empuk kalau misalnya kita tangannya tuh senderan di sini. Nah, apalagi ya? Nah, satu hal yang menarik, nanti gue akan jelasin bantal nih juga sejarahnya kenapa akhirnya ada bantal di sini. Gue juga kasih tambahan ini nih, kuping. Jadi dia tuh bisa lebih nyaman. Nih gue coba ya. Jadi dia lebih nyaman, lebih nyandar. Kalau lagi nyetir sini enak banget sih, parah. Ini enak banget ada bantal. Nih ala-ala Alphard lah ya. Alphard kan dia ada kupingnya kayak gini juga, retract. Nah, tidak hanya armrestnya aja, tidak hanya door panelnya aja, tapi juga ini nih yang juga menjadi armrest si console box. Ini berantakan banget sih, Allah. Nah, sebetulnya ini juga sama sih, gue lupa tapi kata Om Ferry udahlah gue pasang nggak apa-apa Om. Dan dia tidak hanya sekedar pasang tapi juga dilakukan penebalan. Jadi ini makin tebal nih depannya sini nih. Karena kalau basicnya si Nissan Navara dia bentuknya itu agak turun gitu ya, agak turun gitu. Nah ini dikasih tebelin maju biar ketika nyetir pun ini juga masih bisa nyangga. Gue nanya Alia juga waktu itu, kita cobain pas lagi Alia nyobain katanya lebih enak sih ditebelin gini, dan dia masih terkesan premium banget, keren sih. Ini nih asik banget. Ini simple tapi sangat fungsional perubahannya. Nah, yang kuping tadi itu ada di kiri kanan, Alia juga. Dan ini posisi paling rebahnya. Gitu. Nah, gue akan coba shoot dari sana ya biar kelihatan jelas untuk joknya Alia. Oh iya, sebelum pindah ke joknya Alia, secara fitur sih sebenarnya standar aja sih. Ada apa aja, maju mundur, terus ini dinaik turunin si sandaran pahanya naik turun. Terus kalau ini secara kursinya naik turunin. Terus ini recliningnya gitu. Nah, kita lihat posisi paling rebahnya ya. Posisi paling rebahnya. Coba. Ini kita paling turunin, kita paling tidurin, kita paling mundurin. Nah, ini adalah posisi paling rendahnya. Wow, cool. Jadi menurut gue sih kalau dibilang senyaman kasur atau enggak, pastinya tidak 100% seperti kasur, karena ini peruntukannya juga bukan untuk kasur. Tapi setidaknya ini sudah cukup sangat menjawab kebutuhan kita selama di perjalanan nanti, begitu. Nah, gue akan jelasin ke tempatnya Alia. Nah, kalau tempatnya Alia ini lebih spesial lagi. Jadi
kan standar kursi gini ya. Ya udah gini aja gitu kan. Tapi di Nissan Tiana ini, copotan Nissan Tiana ini bisa sampai kayak, kita lihat, ada senderan kakinya. Ini cukup canggih sih. Jadi setidaknya ketika dia lagi tidur, Alia lagi tidur, begitu kan, lebih bisa tertopang kakinya. Agak lebih kasur banget lah ya gitu. Ini udah paling mundurin belum nih? Oh nih. Nah, beginilah posisi tidur kita nantinya. Ini sih istilahnya udah 90% menyerupai kasur. Yeah. Walaupun emang pas lagi gue nyobain kayak gini tuh sama Om Ferry waktu itu sampai jam 9 malam ya, kita nyobain keliling joknya gimana. Makanya kemarin ada beberapa kali revisi. Nah, khususnya yang di jok penumpang sini ataupun jok driver, salah satu hal yang agak mengganjal itu adalah ini nih, ada gap di sini. Nggak begitu berasa banget sebenarnya, nggak begitu signifikan, tapi sedikit kurang nyaman kalau misalnya ada ganjelan. Nah makanya Om Ferry kasihlah bantal ini nih untuk dia sebagai penyangga dari punggung kita, punggung belakang ya. Nah, sama satu yang menurut gue sangat signifikan merubah, kalau ini bantal gue nih, sangat merubah signifikan adalah adanya bantalan ini nih. Ini sih katanya Om Ferry emang idenya Ridwan Hanif ya, Ridwan Hanif, biar arah-arah BMW begitu katanya. Tapi pas gue nyobain dari bantal ini, apalagi pas tadi gue nyetir ya, itu nyaman banget sih. Ini kalau misalnya gue posisi tidur, ya kalau misalnya gue lagi posisi tidur, ini udah dikasih kayak gini nih, bantal di belakang. Aduh, ini gokil, enak. Walaupun ini emang kupingnya nggak begitu kena ya, karena ya kalau misalnya emang kita lagi posisi tiduran tuh dia agak lebih turun sedikit, tapi agak dinaikin lagi bisa sebenarnya. Tapi emang jangan dipaksain. Tapi ya ini udah menurut gue sih 90% udah mirip. Bahkan kalau udah ada bantalnya nih yang kayak gini, udah naik jadi 98% lah. 98% udah mirip bantal, mirip kasur. Apalagi yang punya Alia ini sih, ini gokil. Ada kakinya ini, sangat merubah signifikan. Jadi kalau misalnya ditanya tidur di mobil nyaman atau enggak, dengan kursi ini sih sudah sangat luar biasa sih. Sudah sangat luar biasa tingkat kenyamanannya. Jadi mantap Om Ferry, terima kasih untuk ubahannya. Jadi kalau gue rasain, gue sedikit review, Om Ferry ini dia tidak hanya merubah jok aja, tapi benar-benar dia merasakan kalau misalnya dia ada di posisi si penumpang itu bagaimana, si posisi driver bagaimana. Jadi ya dari hati, benar-benar gue ngerasa banget perubahannya dari hati sih. Jadi terima kasih banyak Om. Semoga makin lancar Ferrari joknya, karena tetangga gue juga sih, jadi Cibubur sama-sama. Sama terakhir sebetulnya nih gue lakukan sedikit tambahan lagi di sini, gue kasih karpet kulit, nggak kulit sih, ya ini karpet dasar, biar lebih awet gitu. Jadi kalau ada tumpahan apa ya nggak langsung kena si daleman ini, karena daleman ini ya bludru gitu. Jadi sangat pengap kalau misalnya ada air kayak gitu gitulah. Jadi sengaja ini biar lebih awet. Gitu aja. Kemarin pas lagi di perjalanan Alia pun udah, ya kita perjalanan kan beberapa hari terakhir kan pulang malam gitu kan, Alia tidur tuh sama perjalanan. Dan ketika gue tanya enak atau enggak, ya dia bilang enak banget sih emang ketika posisi tidurnya di sini gitu. Apalagi ya, gitu aja sih. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Gue abis ini mau ada satu agenda lagi ke daerah Depok. Kita mau pasang penguat sinyal, dan itu penting banget. Nanti gue akan videonya terpisah. Dan kenapa ini penting, karena kita ini kan akan banyak interaksi dengan orang ya di internet sih khususnya. Jadi kita tidak hanya butuh internet aja, tapi internet yang kuat dan juga stabil. Makanya kita pakai penguat sinyal. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Bye.